sambutan ya mereka di tengah jalan itu tidak bisa lagi bicara. Nah, itu disaksikan oleh guru-guru yang ada di kita sini. Nah, jadi mereka yang mendirikan SMK ini, SDM ini, dan juga meninggalnya di sekolah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di podcast ASIS SMK PGRI Tanjung Raja. Yang perlu kalian ingat, sekolah bukan hanya mengisi absen. Narasumber kita kali ini seorang kepala sekolah sih, orang penting di SMK PGRI Tanjung Raja. Kalau ceritanya siswa-siswa SMK PGRI Tanjung Raja tuh gak mungkin gitu gak ada yang kenal sama Pak Rashid ya Pak ya. Insya Allah. Kalau boleh tahu nih Pak, kan Bapak di sini sebagai kepala sekolah. Iya. Bapak nanya umur dulu, berapa Pak umur Bapak? Umur Bapak 57. 57? 57. Berarti 57 tahun. Iya. Kalau Bapak kan jadi kepala sekolah nih ya, kapan sih pertama kali Bapak nginjekin kaki di SMK PGRI? Pertama sekali ngajar ya, bukan kepala sekolah. Kepala sekolah. Kalau Bapak mulai ngajar di SMK ini sejak tanggal 15 Juli tahun 1986. 15 Juli 1986. 86. Iya. Berarti Bapak udah lama banget di sini. Iya. 1986. Alhamdulillah. Oke, berarti Bapak di sini tuh dulunya ngajar. Ya, guru biasa. Guru apa Pak kalau bisa? Guru produktif teknologi otomotif. Ya. Kan dulu Bapak ngajar nih Pak. Ya. Kalau suasana sekolah ya, suasana sekolah sekarang sama yang dulu tuh kan beda Pak ya. Iya. Kalau boleh tahu nih Pak, gimana sih suasana SMK PGRI dulu gitu? Ya, alhamdulillah dulu kan baru dibuka itu tahun 84. Pertama kelas 1, Bapak masuknya tahun 86. Jadi pas waktu itu tingkat 12 atau tingkat 3 itu Bapak diminta oleh kepala sekolah untuk bantu mengajar. Yang saat itu kan pernah perintis sekolah kita yang hadir di sekolah kita pada tanggal 6 Desember 2022 kemarin. Oh, kemarin. Ya, yang ada musibah waktu saat mereka menyampaikan sejarah singkat sekolah kita. Nah, mereka pimpinan pertama STM ini. Nah, pada saat itu beliau juga bercerita bahwa berdirinya STM ini adalah tuntutan dari masyarakat. Ya, karena anak-anak mereka kan banyak yang tidak bisa melanjutkan. Ya, karena STM-nya ada di Kota Palembang waktu itu. Jadi mereka menghadap kepala sekolah, kepala sekolah mengadakan rapat dengan guru-guru yang menyampaikan apa yang diinginkan oleh masyarakat ataupun orang tua dari siswa. Yang pada saat itu adalah alumni ST, sekolah teknik ya, yang sederajat dengan SMP. Nah, jadi dia minta dengan kepala sekolah bagaimana Pak solusinya anak kami bisa melanjutkan. Nah, maka mereka merencanakan untuk buka STM ya, sekolah teknologi menengah. Itu yang pertama ya. Terus kan Bapak pertama kali di sini tadi tahun 86 kan ya. Pak. Dulu SMK PGRI kan nggak selebar ini Pak ya? Iya, betul. Dulu kalau boleh tahu kelas di sini tuh cuma ada berapa Pak? Ya, kelas itu pertamanya cuma ada satu itu 2 jurusan, 2 kompetensi. Ada jurusan bangunan, ada jurusan mesin. Jurusan bangunan. Ya, bangunan itu bangunan gedung, mesinnya mesin tenaga. Jadi kelas 1-nya ada 1 kelas, kelas 2-nya 1 kelas, kelas 3-nya 1 kelas. Oh, cuma 1 kelas. Ya, jadi 2 jurusan, 2 jadi 6 kelas, 1 2 3. Itu awalnya. Nah, siswanya juga itu sedikit. Cuman berapa 30 orang satu kelas itu. 30 orang? Iya, pertama buka itu kan. Nah, jadi buka pertama itu tahun 84
ujian nasional EPTA itu EPTA-EPTANAS itu tahun 86-87. Jadi Bapak sudah ngajar itu pada alumni yang pertama itu 86-87. Iya, di situ juga banyak teman-teman Bapak yang siswa itu. Karena mereka kan terlambat 1 tahun, tidak melanjutkan pendidikan. Nah, sejak dibukanya STM di Tanjung Raja ini, mereka baru masuk STM PGRI Tanjung Raja ini. Oh, jadi siswa yang nggak bisa ngelanjutin sekolah Iya, gitu. betul. Oh, masuk ke sini. Masuk ke sini itu tertunda 1 tahun mereka. Ya, makanya 1 tahun Bapak duluan taman, diminta oleh kepala sekolah untuk ngajar teman Bapak waktu itu. Oh, jadi ngajar teman Pak Iya ya? betul, ada teman ya. Ya karena saya baru tamat itu, baru berapa bulan, 3 bulan atau 4 bulan tamatnya. Jadi kepala sekolah minta bantu, itu ada 5 mata pelajaran diberikan dengan Bapak. Pelajaran mata pelajarannya produktif semua. Yang pertama gambar mesin, kedua teknologi mekanik, pesawat-pesawat kalori, pesawat angkat, pesawat mesin uap. Nah, itu ada 5 mata pelajaran. Bapak juga bingung waktu itu, diminta baru tamat STM diminta bantu mengajar itu kan. Ya tidak, yang penting dibantu dulu lah bagaimana teknisnya, apakah semacam belajar kelompok. Ya maka saya cobalah ya, amanat dari ya guru saya waktu itu. Ya minta bantu karena kekurangan guru, tidak ada guru zaman itu. Nggak ada guru? Iya, ada guru tidak lengkap kan. Nah, jadi Bapak minta dibantu karena guru-guru SD itu kenal dengan Bapak. Ya, karena Bapak waktu di SD itu ya mungkin ada penilaian barangkali dari guru-guru di saat itu. Ya maka saya tamat, dicari, ditanyakan sudah kerja belum, saya baru masuk lamaran. Nah, kan mereka minta tolong. Ya awalnya tidak tahu mau diminta ngajar, disuruh datang dulu ke sekolah, ke kantor. Jadi Bapak nggak tahu gitu? Iya, tidak tahu. Kamu diminta, kata wakil kepala sekolah, diminta kepala sekolah hadir ke sekolah. Ada apa Pak? Tidak tahu, ada yang mau dibicarakan. Ya, makanya saya dijemput pakai motor datang ke sekolah itu. Nah jadi Bapak diminta itu, ditodonglah untuk memberikan materi, ada 5 mata pelajaran. Semuanya tingkat 12, tingkat 3 mata pelajarannya waktu itu kan. Jadi itu untuk jurusan mesin. Jadi jurusan mesin itu ada 5 mata pelajaran pertama itu. Jadi pada itu kan awal tahun pelajaran 15 Juli tahun 86 itu awal tahun pelajaran baru mulai masuk tahun ya. SMK PGRI baru banget gitu. Iya, baru tahun ketiga baru ini. Yang Bapak ajar itu alumni yang pertama. Jadi kita ujian pertama itu 86-87. Berarti Bapak tuh baru lulus langsung disuruh ngajar? Iya betul, 2 bulan. Ya belum ada ijazah waktu itu. Iya baru 3 bulan. Ya diminta, dijemput. Ya alhamdulillah. Ya memang awalnya tidak ada minat untuk mengajar itu. Karena prinsip Bapak ya kalau mau ngajar kenapa masuk STM dulunya? Harusnya masuk SPG kalau mau ngajar. Iya kan? Jadi Bapak itu waktu masuk STM itu kan keinginan Bapak, cita-cita Bapak itu kalau bisa bekerja di perusahaan, di Pertamina, di Pusri. Dan pada saat itu juga, pada saat Bapak ngajar, ya Bapak juga mengikuti sambil menunggu lamaran di perusahaan atau BUMN itu, sambil masukkan lamaran, ikut seleksi CPNS, gagalnya di wawancara, seleksi ini Polri, gagalnya di Pentuhir. Nah, jadi pada saat itu kan makanya Bapak seiring dengan berjalannya ini waktu, ya sudah Bapak terima saja lah. Berarti yang terbaik untuk jadi guru di sekolah ini. Makanya Bapak sering ini kan ya istilahnya kenapa saya ini harus di sini? Ya karena mungkin ketentuan yang mau kelas 1 di sini baiknya barangkali emang udah itu. takdirnya Iya, Pak sudah ya? takdirnya itu ceritanya. Ya. Kalau reaksi teman-teman Bapak nih pas yang ngajar, teman saya sendiri gitu nih Iya, ngajar. betul. Itu semuanya kan teman satu kelas itu. Satu pada kelas? saat SD yang jurusan mesin itu kan. Ya tapi mereka zaman itu kan luar biasa, mereka juga ya walaupun teman sebaya ya kita memberikan materi itu mereka taat, patuh, tertib, mengikuti apa yang kita sampaikan. Pada saat belajar ya betul-betul ya Bapak itu seperti guru yang sudah guru senior, tapi padahal
Baru lulus. baru Nah. mencoba kan. Baru pertama kali lagi. Pertama kali. Tapi sejak itu juga Bapak ya sering bertanya kan dengan guru-guru senior. Ya bagaimana teknis mengajar, bagaimana membuat administrasi pengajaran. Nah, jadi pada saat kita sudah memberikan materi, kita masuk ke ruangan guru, ya bertanya dengan guru-guru yang sudah ngajar, masuk ruangan, dan situlah tempat kita belajar. Nah, jadi awalnya di situ. Ya. Ya. Berarti Bapak benar-benar di sini pas baru pertama kali STM ini dibuat gitu. Ya, betul. Kalau kan Bapak udah dari pertama kali nih Pak ya. Ya. Gimana sih pertamanya STM ini bisa dibuat? Ya itu tadi yang pertama itu dibuka itu ya permintaan dari masyarakat, wali murid, siswa. Nah makanya dari kepala sekolah ya pada saat itu Bapak belum ini, Bapak masih sekolah di Palembang, tapi Bapak mendapat cerita dan ada suratnya itu langsung menghadap ke camat. Ya, jadi ngadap ke camat, diberikan ini saran. Ya silakan Bapak kepala sekolah SD waktu itu, ya tampung ya permintaan masyarakat ini, karena pada saat itu banyak sekali yang putus sekolah kan, ya, apalagi tingkat ini yang SD, SMP, menengah, SMA, itu didorong oleh pemerintah setempat. Ya silakan. Jadi STM dibuka pertama itu tidak ada tempat. Ya, makanya diizinkan oleh pemerintah dan juga oleh Dinas Pendidikan itu menumpang di SD Negeri 1 Tanjung Raja. SD Negeri 1? Iya, depan kantor camat itu. Oh, di situ? Iya, pertama sekali itu. Pertama Belum sekali. di sini? Di sini belum. Jadi dari sana SD 1 itu lebih kurang 6 bulan. 6 bulan itu 1 semester, pindahlah ke ST. Tahu dengan ST lokasinya? Yang saat ini adalah SMA Negeri 2. Oh, di SMA itu kan 2. dulu ada SD, ada SMP keterampilan, SMP. Nah, akhirnya tinggal jadi SMA Negeri 2 itu. Itu lokasi ST dulu. Makanya gedungnya besar, gedung praktek, ruangan yang besar itu. Nah, di situ. Jadi pindah di situ lebih kurang ya 2 tahun di ini, ya 3 tahun. Sejak ujian pertama, IPTA pertama tahun 86-87, nah itu masuk 87-88, yang ketiga 89-90. Nah 90 kita ini SPG ini tutup. Di sini? Ya SPG PGRI itu. Jadi ini kan gedungnya SPG dulu yang satu jalur itu, yang ruangan kelas yang di samping itu, cuman ada itu saja bangunan. Oh, cuman sebaris itu. Itu kan ada 3 lokal, 3 ruangan dan 1 untuk ruangan guru. Yang di ruangan guru sekarang itu ruangan guru dari dulu itu. Oh, itu dari dulu? Iya, pertama dulu kan SPG itu kan. Jadi ada 3 kelas SPG. Nah itu yang pertamanya. Jadi tahun 89 pindah ke sini, 89-90 kita nempat di pertama. Tapi pada pindah sini itu kita masuk siang STM-nya. Kenapa masuk siang? Nah, karena paginya ada SMP. SMP PGRI. Gedungnya cuma ada 3 ruangan kan. Yang paginya adalah SMP, yang siangnya baru STM. Nah, STM dulu di mana belajarnya Pak? Itu ada 6 ruangan. Yang tadi kata Bapak itu kan? Iya, 6 ruangan tapi ruangannya cuma ada 3. Nah itu ada yang belajar di bawah pohon, di luar, ada yang belajar di ruang praktek. Ruang praktek itu dikerjakan gotong royong dengan siswa bangunan dulu. Yang saat ini ruangan ICT itu. Ruangan ICT? Ruang ICT sekarang itu ruangan tempat itu siswa bangunan praktek. Dipasang batu bata, pasang sambungan kayu, plaster, pasang atap, dan situ prakteknya. Nah, tapi itu juga sudah diperbaiki direhab itu, kelihatan baik, bagus itu. Jadi dulu ruangan ICT itu yang buat siswa STM. Siswa STM, ya, jurusan bangunan. Dulu kan ada jurusan bangunan. Jurusan bangunan ya, STM-nya dulu kan. Kalau pendiri STM sendiri siapa Pak? Nah itu almarhum kemarin yang meninggal di sekolah. Tahu ini Tina datang nggak di sekolah? Tidak. Tanggal 6 Desember. Aku nggak tahu. Iya baru 2. Nah mereka kan satu kami Bapak undang. Ya memang dia tinggalnya di Bangka. Tinggal di Bangka Pak Kartintiar.
Nah itu yang pendiri pertama. Makanya ketika Bapak undang, mereka kan luar biasa semangat untuk hadir sini. Sejak mereka pindah tugas tahun 49, tidak pernah datang ke sini dan tidak ada yang mengundang. Nah dari sejak itu Bapak mencari tahu di mana alamat mereka. Kebenaran ada teman yang tahu bahwa mereka ada di Bangka. Dia kan mengikuti anaknya di Pulau Bangka. Jadi saya ada teman juga, teman adik tingkat di SD bekerja di Bangka, di Pangkal Pinang. Saya cek masih ada Pak Carter, masih ada katanya. Bisa tidak datang ke sekolah? Nah diceritakan oleh teman saya itu dia bersedia. Pada tanggal 6 itu dia yang minta, tanggal 6 itu dia minta datang ke sini. Oh dia yang minta untuk Iya. tanggal 6. Kapan bisa ini hadir ke Tanjung Raja? Ya dilihatnya jadwalnya itu bisa tanggal 6 itu. Tapi saya dengan teman Bapak itu, Pak Sapar itu dari Bangka itu kan. Jadi ada dua. Kalau tidak ada teman dia tidak mau. Karena usianya lah lanjut lah 70 sekian kan. Ya. Jadi ketika menyampaikan ya, cerita-cerita dengan guru-guru yang masih ada di ruang Bapak, itu sudah semester, sudah pengawas, sudah melaksanakan tugasnya, kita kumpul di ruangan belakang, di ruangan ICT, di ruangan Aksio, di ruangan Aksio. Ulangan Pak ya? Ya sudah ulangan itu kan kumpul. Nah menyampaikanlah mereka sambutan kan, menceritakan bahwa ya sejarahnya STM ini dulu kan SMK ini dulunya STM, ya yang beberapa kali pindah. Nah itu pada saat sambutan ya mereka di tengah jalan itu tidak bisa lagi bicara. Nah itu disaksikan oleh guru-guru yang ada di kita sini. Nah, jadi mereka yang mendirikan SMK ini, STM ini, dan juga meninggalnya di sekolah ini pada tanggal 6 Desember 2022. Itu Pak Kartintian. Itu mungkin ada secara fotonya, ada mungkin di Pak ini. Jadi pas tanggal 6 tuh Bapak itu kesini? Iya. Tanggal itu juga meninggal? Iya, pada saat sambutan, sedang sambutan di ruang Aksio dengan guru-guru kita, ya menyampaikan cerita tentang keberadaan sekolah ini, bagaimana awalnya dulu kan siswanya sedikit, ruangannya sedikit, fasilitasnya tidak ada kan. Nah, tapi alhamdulillah mereka kan merasa bangga, merasa haru pada saat itu kan melihat kondisi sekolah kita kan luar biasa berubahnya. Mungkin di situ pada saat sambutan itu mereka ya terkena itu, akhirnya dibawa ke rumah sakit puskes, itu tidak tertolong lagi. Jadi meninggalnya istilahnya di puskes. Nah, itu ceritanya itu. Tepat tanggal 6 Desember 2022, baru berapa bulan kemarin. Iya. Nah, itu ceritanya kan pendiri sekolah kita. Ya. Dia yang mendirikan STM, meninggalnya juga di STM. Iya, STM iya. Ya, dari awalnya dia kan tahu, dia yang mendirikan bagaimana kondisinya sekolah ini kan dengan segala kekurangan. Nah, pada saat dia datang di sini kan luar biasa, gurunya sampai 100-an, siswanya juga sampai ribuan. Jadi mereka, luas juga. Iya, kan? ruangan-ruangan sudah lengkap katanya. Nah situ. Jadi mungkinlah dia menyaksikan di akhir hayatnya bahwa inilah yang yang mudah-mudahan insya Allah kan dia amal ibadahnya, karya-karyanya kan diterima di sisi Jamaah Bahasa Amin. Ya. Jadi baru banget ya meninggalnya. Iya baru ya, Desember. Pas banget pas ke STM gitu. Iya, memang pas undangan ini pada saat semester ya, semester kita kemarin. Nah, itu. Oh benar-benar banget. Itu mungkin nanti Bapak minta dibuat semacam biografi pada saat dia datang kan dengan dengan teman-teman yang di ICT, yang di multimedia kan. Jadi dibuat suatu video, suatu cerita. Ya itu bahwa itulah tokoh kita, orang yang berjasa dengan sekolah kita. Nah selama dia sejak mendirikan sampai akhir hayat tidak ada yang pernah mengundang ya, karena memang jejaknya hilang dulu. Dikiranya dia aslinya orang Komering Ilir, Oki. Tapi dia tinggalnya di Pulau Bangka itu kan. Nah, di sini juga dia datang ya waktunya belum selesai dia bicara ya sudah meninggalkan kita. Nah itu kadang-kadang haru kan kesan-kesannya. Itu masih dikasih lihat gitu ya. Betul, STM ya, STM yang tadinya begini sekarang udah jadi wah. Iya. Dia baru melihat sekilas
belum ya maksud kita kemarin sudah dia sambutan, kita ajak keliling melihat ruang-ruangan, tapi belum sempat melihat. Tapi dia secara umum mulai masuk dari gerbang sampai ke ruangan bapak, ngobrol-ngobrol, cerita dengan teman-teman itu, guru-guru yang senior itu, tapi 8 pensiun semua itu. Ada berapa orang, 8 orang atau 10 orang yang hadir pada saat itu, yang masih ada. Itu kan banyak guru-guru dulu sudah meninggal semua. Cuman yang masih ada itu hadir, ketemu dengan dia, bersenda gurau dan main-main pada saat itu kan. Ketika pindah ke belakang, nah itu tadi ada peristiwa itu. Ya sebenarnya semua tidak ada yang tahu rahasia yang Maha Kuasa itu kan. Iya. Kan diundangnya ke sini tuh pengen ngasih tahu gitu Betul, iya. STM yang dulunya tuh kayak gini, sekarang kayak gini. Kayak gini. Ya karena bapak juga kan ya anak muridnya. Ya bapak kan anak muridnya, dia sebagai kepala sekolah dulu kan, dari SD. Ya bapak STM-nya di Palembang. Nah itu mungkin dia kenal dengan saya, dia minta bantu kemarin waktu itu. Makanya bapak cari jejaknya untuk datang ke sekolah kita kan, menyaksikan itu. Nah itu ceritanya. Kita mungkin nanti akan kita buat biografinya, sejarahnya itu ya. Dulu kan ini STM Pak ya? Iya. Sekarang udah ganti jadi SMK. Iya. Kalau boleh tahu kapan gitu berubahnya STM jadi SMK? Ya kita perubahannya itu sesuai dengan ini pemerintah. Pada tahun 95 itu kan Menteri Pendidikan kita Pak Wardiman, Menteri Pendidikannya Pak Wardiman. Nah sudah tuh perubahan nama sekolah. Kalau SMA itu SMU. Iya dulu kan sekolah menengah umum. STM itu berubah SMK. Nah tadi ada lagi pergantian. Ya, SMU itu berubah lagi SMA. Tapi SMK tetap. Nah makanya SMK itu yang SEMEA aja dulu tetap SMK, yang STM-nya tetap SMK, yang SEMIK-nya tetap SMK. Nah tapi di situ ada yang membedakan dia itu adalah kompetensinya. Ada misalnya ini teknologi kan, ada yang tata boga, ada yang komputer. Nah di dalamnya yang membedakan itu kan yang arah SEMEA itu adalah ya kompetensi tentang ini jurusan-jurusan yang ada di perkantoran, perkantoran gitu kan. Nah itu yang membedakan. Tapi umumnya dia SMK. Tapi yang membedakan STM, SEMEA, SPMA dan lain sebagainya itu adalah kompetensinya. Oh beda di kompetensi. Nah, di kompetensinya ya. Tahun berapa Pak berubahnya STM jadi SMK tuh? Nah itu berubahnya tahun 95, 96 ya. Di bawah 2000 lah, ya di bawah 2000. Tapi itu juga belum permanen, masih ya belum mantap itu. Pada saat perubahan Bapak bilang tadi SMA itu kan jadinya SMU, maka berubah lagi. Nah tapi kita tetap SMK tetap gitu. Itu juga masih ini. Seperti saat ini kan untuk di kabupaten itu biasanya kalau umum itu dibuat nomor berdirinya. Misalnya SMA Negeri 1 Oganilir. Nah, tapi kalau dulu tidak. Kalau di mana tempatnya ini dibangun Indralaya, SMA 1 Indralaya. Yang per kecamatan itu. Jadi mulainya tuh tahun 95 Pak ya? Ya jadi SMK. 95 96 mulai itu. Merinding sih ngedengar tadi cerita tentang pendiri tadi ya. Iya. Kalau kan Bapak udah jadi kepala sekolah nih Pak ya? Iya. Bapak jadi kepala sekolah udah berapa lama Pak? Bapak sudah masuk 8 tahun. Baru ya, dari 2016 itu ini tahun terakhir ini. Mungkin September ini berakhir jabatan Bapak untuk kepala sekolah. Ya sudah masuk 2 periode kan. Ya, sekarang kan sesuai dengan ini dengan peraturan pemerintah kan. Ya 1 periodenya 4 tahun kalau memang ini diperpanjang dari yayasan itu kan. Yang ke depan juga itu tergantung kebijakan dari yayasan. Ya misalnya ada yayasan punya kebijakan tapi kita juga bersedia atau tidak. Ya nanti kalau memang ditawari ya kita tinggal mikir-mikir dulu apakah bisa dilanjutkan atau tidak itu kira-kira kan. Kalau Bapak maunya lanjut apa enggak? Ya Bapak mau lihat dulu. Justru gimana? Iya kadang-kadang ya bukan enak itu kepala sekolah tuh. Banyak perjuangan, perencanaan yang harus dijalankan. Ya kadang-kadang kalau orang melihat itu enak segala macam tapi
bebannya itu luar biasa itu kan. Ya bukan di dalam saja, di luar juga, menghadapi masyarakat, menghadapi pemerintah kan. Nah itu, jadi betul-betul harus punya keseimbangan. Tapi kalau kita cuma hanya di dalam, tidak keluar itu kan susah dengan ininya, kasihan dengan perkembangan sekolah kan. Nah, itu. Jadi kita dengan dinas harus aktif juga. Apalagi kita SMK dengan dunia usaha, dengan Dudi, kita harus proaktif. Ya contohnya kita sekarang kan ada berapa Dudi yang kerjasama dengan sekolah kita. Bisa. Kalau kan Bapak bentar lagi itu September Pak ya? Ya, September. Kalau SK Bapak September. September. Kalau rencana Bapak nih ya ke depannya apa yang akan dibuat gitu loh buat sekolah? Oh sekolah. Ya kalau Bapak tidak lagi jadi kepala sekolah, ya mungkin kalau memang masih diizinkan paling-paling Bapak ya mengabdikan diri sebagai pembina, misalnya penasehat di sekolah ini. Tapi ya mungkin Bapak juga ya membuat usaha lain. Nah itu ya paling-paling kalau masih itu dibutuhkan dari yayasan, ya paling-paling Bapak sebagai ya pembina, penasehat misalnya kan untuk kemajuan sekolah ini. Itu saja. Ya karena Bapak juga udah dari pertama Pak di sini. Betul lah. Udah dari pertama kali STM dibuat gitu loh, Bapak yang jadi gurunya. Iya. Dari pertama kali Bapak lulus STM ya. Dulu Bapak STM-nya di Palembang. Di Palembang. Yang sekarang SMK 4, STM 2 dulu kan. Dulu kan STM 2, sekarang SMK 4. Ya. Berarti kalau rencana ke depannya Bapak masih pengen ya Pak di SMK ya? Ya kalau memang ini ya, kalau masih istilahnya dipercaya, diberi ini dengan kemampuannya ada, tapi itu tadi kalau memang ini ya paling-paling kalau ada yang lain yang lebih baik, ya mungkin Bapak sebagai tim penasehat atau ini pembina di sini kan. Nah itu paling-paling di situ. Biasanya kalau mantan Pak sekolah itu kan paling-paling diarahkan untuk pembina pengawasan kan, supaya sekolahnya tetap jalannya tetap ini kan stabil, tetap seimbang itu. Kalau Bapak selama 8 tahun ya jadi kepala sekolah, apa sih yang Bapak hadapi di sekolah gitu loh? Ya sebenarnya ya di sekolah itu kalau kita mau lihat itu luar biasa banyak permasalahan, tapi kita enjoy saja, kita jalankan saja sesuai dengan prosedur, dengan aturan, ya sehingga ya kegiatan-kegiatan itu bisa dilaksanakan. Ya juga hubungan dengan dinas, dengan pemerintah, dengan masyarakat, termasuk dengan perusahaan itu yang penting kita jalan kerjasama. Nah, jadi kalau kita mau melihat ya dukanya itu memang luar biasa banyak. Kadang-kadang kita ke perusahaan, ya kadang-kadang kurang direspon, kita undang tidak hadir. Dengan pemerintah juga kita mengajukan bantuan tidak diterima misalnya. Tidak bisa ke yayasan punya saran, ya nanti ini dulu, mau ini nanti dulu dan ada. Jadi banyak itu yang dukanya. Tapi di balik itu kita juga ya banyak sukanya. Yang ketika kita direspon oleh perusahaan, seperti sekarang kita kan ada kerjasama dengan Aksio. Itu ada pengembangan yang sekarang sudah jalan itu program PCA-nya. Nah di situ kan luar biasa alumni kita. Tapi kita masih dimintanya untuk alumni yang laki-laki. Ya untuk ini BCA itu kan. Sudah berapa banyak itu yang sudah dikirim. Nah itu alhamdulillah. Ya mereka memang betul-betul mudah-mudahan nanti dari sekolah kita kan bisa dikembangkan lain. Nah kita juga sekarang mengembangkan ya program dari Aksio itu untuk multimedia diajukan untuk kedepannya. Itu kita akan membuat kompetensi kedepannya itu ya DKP istilahnya kan. Ya DKP itu program kompetensi yang baru. Ya itu kan ini kompetensi visual, desain kompetensi visual DKP-nya. Yang baru kan. Nah itu baru diajukan. Ya mudah-mudahan nanti lolos, kita akan mengembangkan itu untuk program multimedia. Ya. Multimedia juga itu ya, kemarin kan baru ngobrol sama Pak Ali Pak ya. Ya. Itu
jurusan multimedia bakalan dijadiin jurusan unggulan Iya, sama kayak TKJ, sama TKD itu programnya program SMKPK. SMKPK. SMKPK PDN, jadi sekolah menengah kejuruan pusat keunggulan Sumadanan. Sumadanan. Nah ini masih pengajuan kan? Masih pengajuan. Ya, tapi tahap pertamanya kita sudah lolos dari industri, dari Aksiu, tinggal lagi dari pemerintah. Nah kita untuk menghadapi pemerintah nanti, ya ada wawancara mungkin kan, mungkin penilaian dari ya lokasi, sarana barangkali itu. Oh jadi multimedia juga kerjasamanya tuh sama kayak Aksio kan? Iya, Aksiu, Sama karena Aksio. di Aksiu itu banyak, itu anak-anak perusahaannya, jadi bisa disesuaikan dengan jurusan yang ada. Ya, Jadi masuk juga gitu MM ya? ya MM ya. Iya. Ya karena di situ yang menyarankan dari pimpinan Aksiu. Oh, Ya, dari silakan Aksionya ya? dari Aksiunya Hmm. yang memberikan peluang itu kan. Karena kita pernah ngobrol komunikasi dengan pimpinannya, itu Pak Kimi itu. Gitu ya. Kan tadi tentang multimedia, kalau Bapak selama kan udah lama banget nih Pak ya jadi kepala sekolah, saran kedepannya buat